Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan langsung mulai webinar malam ini ya, yaitu membuat aplikasi dengan AI. Kita saya katakan lalu dulu. Nah, untuk membuat aplikasi dengan AI ini masih menggunakan AI yang sama seperti materi webinar kemarin kemarin ya, membuat landing page. Cuma ini hanya perbedaannya hanya di perintah prompt-nya saja gitu. Pertama kita buka Queen dulu. Nah, lalu ke kode pen ya. Kode pen. Kode pen ini untuk ini itu ya, apa kayak menggabungkan codingannya gitu. Nah, game atau aplikasi yang akan kita buat ini adalah aplikasi online, teman-teman. Aplikasi online yang hanya bisa dibuka melalui internet ya, kayak Google gitu. Ini bukan aplikasi yang bisa download gitu ya, tapi ini berbasis aplikasi web. Nah, untuk aplikasi web itu kita hanya memerlukan tiga komponen utama, yaitu HTML, CSS, dan JS gitu ya. Itu adalah tiga komponen dasar dari codingan membuat aplikasi. Oke, nah sekarang sebelum membuat aplikasi, kita coba tanya dulu, aplikasi apa saja yang menggunakan tiga elemen ya. CSS, dan JS. JS itu JavaScript itu. Kita coba tanya dulu. Hmm, ya, kayak aplikasi to-do list itu yang kayak kemarin ya, sudah kemarin kalkulator juga sudah, aplikasi jam digital, stopwatch. Nah, kita coba aplikasi stopwatch ya. Kita perintahkan ini bukan HTML, CSS, dan JS. Nah, dengan UX menarik, responsif. Nah, oke, kita bisa perintah sederhana kayak ini. Nah, oke, sekarang kita coba ini, kita masukkan codingannya ke kode pen. Kita klik pen, lalu kita pastikan ke HTML-nya. HTML paste di HTML, CSS paste di CSS, dan JS paste di JS. Hmm, iya, sudah jadi teman-teman. Kita coba.
timer. Nah, ini misalnya, oh ini 5. Ya, ini 5 menit. Ini coba kalau 3. Nah, ini menitannya yang oke, settingan menitannya ada di sini. Ya gitu ya. Ini aplikasinya sudah jadi, teman-teman. Cuma aplikasi ini kalau mau disebarluaskan itu harus disambungkan ke server dulu, teman-teman. Baru ini bisa di share linknya, link aplikasinya ya maksudnya. Nah, kalau ini masih dalam bentuk mentahan gitu. Jadi kode pen ini ibaratnya hanya sebagai kanvas ya, kanvas untuk melukiskan aplikasinya gitu. Tapi kanvas tersebut tidak bisa disebarluaskan dulu gitu, hanya sebagai konsumsi pribadi gitu ya. Nah, jadi kalau mau aplikasinya ini disebarluaskan itu harus ditautkan ke server dulu gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba buat aplikasi lainnya. Nah, kita coba game ya, game sederhana. Buatkan aplikasi game sederhana Flappy Bird ya. US menarik modal responsif. Oke, kita coba ini, kita hapus dulu ya. Ini semuanya kita hapus dulu biar enggak biar enggak kecampur. Hmm, oke, kita coba copy HTML-nya dulu, lalu CSS. CSS. Kita coba lihat ini game Flappy yang kemana. Kita coba ya. Ah, bisa ya teman-teman. Nah, kok game over ya? Nah, kok game over ya? Oh, ini masih itu ya, kayak masih ada errornya gitu ya. Hasilnya tuh kayak nggak sesuai gitu. Coba kita perbaiki ya. Ini masih ada errornya seperti gimana ya tadi? Burungnya tidak mengenai pilihan, tapi malah ternyata. Nah, timing
Kita coba ya. Nah, yang diperbaiki adalah bagian JS-nya ya. Oke, berarti kalau bagian lain nggak di itu berarti nggak ada ya. Berarti ini yang perlu diperbaiki hanya bagian JS-nya saja, teman-teman. Kita ubah bagian JS. Nah, kita coba mulai lagi. Nah, oke, berarti ini benar. Cuma ini kok nggak bisa ke bawah ya? Oh, bentar, teman-teman. Ini juga enggak itu ya, tombolnya. Nah, ini tahu. Nah, oke, sekarang kita perbaiki di bagian tombol ya. Nah, perbaiki bagian tombol setelah eh, klik main. Gimana ya? Setelah game over, nah, kita perbaiki bagian tombolnya. Kita buat laporan dulu nih, apanya yang error dalam game ini ya. Oke, kita perbagi setelah game over, saat klik main lagi, tombolnya kita hilang. Gitu. Pop up ya namanya ya, pop up. Jadi, lalu mana tadi? Ah, untuk apa ya, tombol menggerakkan ke atas atau bawah. Tambahkan itu ya, tambahkan tombol untuk menggerakkan ke atas atau bawah itu ya. Hmm, oke, kita coba perbaiki ini. Hmm, diperbarui. Oke, semuanya diperbarui ya. Mulai dari HTML, CSS sama JS-nya. Berarti ini dihapus semua teman-teman. Ini mulai HTML. Oh, pecah-pecah ya. Bentar. Sekarang gimana? Sekarang jelas. Oke. Oke, kita ulang lagi ya. HTML-nya. Terus kita copy CSS-nya. Lalu kita copy JS-nya ke JS ya. Hmm, oh ini. Kok nggak muncul ya teman-teman? Udah.
baca dulu. Kok malah nggak muncul gambarannya? Perbaiki lagi. Tulis HTML, CSS, dan JS-nya yang lengkap. Oke, jadi kita coba lagi. Yang tadi itu sudah benar ya teman-teman. Yang cuma masalahnya hanya di tombol gitu. Nah, bentar. Oke, ini tombol atas bawahnya di mana ya? Ini saya kalau di laptop sih ke atas eh, klik itu ya apa and klik spasi sih cuma ini untuk ke bawahnya itu nggak bisa teman-teman. Kalau diklik selalu ke atas terus. Oke, cara oh, kita coba tanya ya. Cara bergerak ke bawah gimana? Aku klik, klik selalu bergerak ke atas saja. Oke, kita coba tanya. Nah, oh iya, Fluffy biasanya ada gravitasi turun sendiri gitu ya. Oke, berarti ini yang diperbaiki JS. Oke, kita coba hapus JS-nya. Nah, ini baru benar Fluffy dia. Oh, nah, jadi teman-teman, oke, jadi ya ini gamenya Fluffy Bird. Nah, oke, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini terus gamenya itu gimana cara untuk apa ya, mengekstraknya gitu. Ini bisa dikatakan ini masih belum keluar ya gamenya ya, maksudnya masih belum bisa disebarluaskan gitu. Nah, kalau untuk gamenya ini agar bisa disebarluaskan, nah itu harus diintegrasikan di server teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman punya server sendiri bisa diintegrasikan gitu, kayak ditanam gitu ya, agar menjadi link dan bisa disebarluaskan, bahkan bisa dijual gitu.
Nah, ini teman-teman kalau sudah apa ya, ke depan ini ibaratnya kayak hanya sebagai tempat uji coba gitu ya, uji coba tiga elemen codingan ini apakah sudah benar atau salah gitu. Nah, kalau codingannya ini sudah benar, nah ini bisa teman-teman simpan gitu ya. Simpan semua di Notepad gitu misalnya ya, di Notepad atau di mana gitu di Word gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi, lalu codingan ini bisa teman-teman jadikan aplikasi atau bahkan codingan HTML, CSS sama JS itu juga bisa dijual teman-teman. Jual codingan game Flappy Bird misalnya. Nah, atau ini gamenya bisa dijual juga. Tapi untuk menjual gamenya itu gamenya harus di share di server dulu. Nah, untuk mendapatkan server teman-teman itu paling tidak harus punya website sendiri atau domain ya, domain sendiri gitu. Hmm, jadi sementara ini bisa di apa ya, disimpan dulu HTML, JS sama CSS-nya teman-teman. Ini bisa disimpan di sini ya. Ini bisa nyimpan kayaknya kode ini ya. Nah, eh, nah ini kode itu bisa menyimpankan kok teman-teman. Jadi kalau mau ke kode itu biasanya kan disuruh login dulu. Kalau baru ke kode itu biasanya disuruh login dulu. Nah, itu nanti untuk sebagai simpan apa simpan codingannya ya, coding Fluffy. Nah, nanti kalau teman-teman sudah punya domain sendiri atau hosting sendiri, nah itu bisa nih dijual gitu gamenya. Tapi kalau nggak punya, tapi teman-teman pengen menjual ini, ya teman-teman jual saja codingannya gitu ya. Codingan untuk buat game Flappy gitu. Harga codingan itu berapa ya? Nah, kalau di pasar ya. Nah, kita coba tanya ChatGPT ya. ChatGPT, kalau harga codingan HTML, CSS, JS itu berapa gitu. Dan cara jualnya itu gimana gitu ya. Oke. Hmm, berapa eh, harga jual codingan untuk game sederhana misalnya sederhana seperti Flappy Bird ya. Seperti Flappy Bird ini tulis ya HTML, CSS, dan JS. Ya. LJS untuk game sederhana seperti Flappy Bird dan eh, bisa dipasarkan di mana dan bagaimana. Oke, hmm, kita coba lihat. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, tadi kan termasuk basic ya, basic template ya. Hmm, tanpa suara yang tadi itu masih nggak ada suaranya. Jadi kisaran harganya segini teman-teman. Lumayan ya. Ini hanya codingan. Kita jual ini teman-teman, jual codingannya ini. HTML, CSS, sama JS-nya saja gitu. Hmm. Nah, ini bisa dijual di sini teman-teman. Nah, plus ya, game HTML, CSS, dan JS di, di, di apa ini? Itch.io. Kita coba lihat websitenya. Nah, bisa dijual di sini, digambut di kode kalian ya. Nah, bisa jual codingan-codingan seperti tadi itu di sini teman-teman ya. Tuh, ini banyak yang jual ya ternyata nih.
Ya, ada yang jual HTML, ada yang jual JavaScript gitu. Ini tempat untuk menjual codingan-codingan di Gumroad. Ini juga bisa. Atau kalau mau dijual di apa di mana ya, di sosmed misalnya, mungkin teman-teman nggak pernah tahu marketplace kayak gini ya, karena ini marketplace global ya, luas. Nah, itu teman-teman bisa jual di seperti Gumroad. Gumroad ini juga luar ya, cuma ini Gumroad ini cukup terkenal teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen tahu Gumroad itu marketplace global seperti apa, cari di YouTube ya tutorialnya ya. Itu banyak tutorial untuk Gumroad. Nah, bisa menjual produk-produk digital kayak gini nih, kayak codingan gitu ya, kayak desain, kayak e-book gitu ya. Nah, macam-macam ini Gumroad. Codepen Kak. Bentar. Nah, ini ya, codepen.io. Ini, nah ini untuk hanya apa ya, hanya uji coba teman. Iya Kak. Ini hanya uji coba untuk mencoba aplikasi atau gamenya. Tapi yang bisa dijual itu codingannya gitu ya. Ini bagi kita yang masih belum punya domain, teman-teman. Soalnya kalau mau punya domain itu bayar ya. Daripada mengeluarkan uang, lebih baik mendapatkan uang kan gitu ya. Jadi untuk mendapatkan uang secara gratis, jual aja in codingannya gitu. Kalau harus menjual gamenya, kita harus punya website gitu. Karena gamenya ini untuk diekstrak ya. Ekstrak itu kayak disebarluaskan. Nah, itu harus punya domain. Dan punya domain dan server itu bayar. Nggak ada yang gratis ya domain itu. Nggak ada yang namanya domain gratis ya teman-teman. Nggak ada. Oke. Nah, ini bentar, kita buat halaman baru ya. Ya, kita akan coba aplikasi yang lain. Nah, ini saya akan kembali dulu. Nah, kita coba ke halaman utamanya. Saya tunjukkan penyimpanannya ya. Nah, ini kan halaman utama kan ya nanti ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa eh, ada Uwork. Nah, di sini ya di Uwork. Nah, ini teman-teman tuh, ini praktek kemarin ya, landing pad. Ini aplikasi yang baru kita buat tadi. Nanti disimpan di sini ya teman-teman, di Uwork ya. Jadi kalau suatu saat teman-teman mau jual, itu tinggal buka aja ini, lalu copy paste codingannya itu, jual di Gumroad di mana gitu ya, platform-platform marketplace produk digital gitu. Saya tahunya Gumroad sih. Kalau untuk yang lain saya kurang tahu ya. Oke. Sekarang kita coba aplikasi yang lain. Misalnya aplikasi sederhana ya. Itu kan tadi game. Kita coba aplikasi, buatkan lagi opsi aplikasi sederhana. Misalnya untuk dunia kerja ya misalnya. Untuk eh, dunia kerja yang hanya membutuhkan HTML, CSS, dan JS. Oke, nah ini apa ini? Oh, dashboard analisis. Ah, dia membuat aplikasi sendiri ya. Oke, dia dia kasih saran bikin aplikasi dashboard kinerja marketing ya. Oke, nanti kita coba lihat aplikasi buatannya ini. Ini sekalian dia bikin codingannya ternyata teman-teman. Oke, kita coba ini
aplikasi ini dulu, dashboard analisis kinerja ini. Kita coba lihat bentuk aplikasinya kayak gimana. Teman-teman ngopinya harus hati-hati ya, dilihat dulu HTML di copy ke HTML, CSS di copy ke CSS, JS di copy ke JS. Hmm. Oh ini, oh, ternyata ini teman-teman marketing dashboard ya. Oh, ini berarti harus isinya manual ya teman-teman. Misalnya kalau mau ditambahkan tombol gimana? Nah itu kayak kayak apa? Kayak membuat game tadi. Teman-teman itu kalau mau membuat aplikasi atau game itu bisa secara apa ya? Secara urut gitu. Misalnya di dashboard analisis itu tadi mau tambahkan tombol gitu ya. Tambahkan tombol untuk mengubah bagian apa tadi? eh, impression, impression eh, untuk mengubah bagian impression dan lain-lain ya. Yang apa ya? Yang memerlukan data manual. Oke. Jadi teman-teman itu bisa utak-atik HTML, CSS, dan JS itu seperti ini. Gitu. Mau tambahkan tombol apa dalam aplikasinya, tinggal dijelaskan gitu ya. Jadi ini kita coba ganti HTML-nya. Nah ini, nah, jadi ini sudah disediakan gitu. Nah bisa ditulis manual atau otomatis gitu ya. Kita coba. Misalnya, jadi kalau ada data yang nggak sesuai bisa diisi otomatis. Hmm, Nah ini juga ikut berubah ya. Oke. Nah gitu ya, itu untuk utak-atik aplikasi yang teman-teman buat gitu ya. Bisa diutak-atik codingannya seperti itu. Misalnya game apa? Game T-Rex ya. Coba kan. Nah, game T-Rex. Teman-teman tahu game T-Rex kan yang itu yang di Google. Nah, itu. Nah, ini. Nah, kita coba. Game T-Rex. Kalau game yang sederhana bisa ya. HTML, CSS, dan JS itu hanya berlaku bagi game atau aplikasi sederhana, teman-teman. Tapi kalau mau game atau aplikasi yang kompleks, itu beda lagi codingannya.
codingannya itu berbeda lagi kalau untuk aplikasi atau game yang kompleks itu. Nah, oh ya, untuk sebelum itu ya, sebelum teman-teman copy, itu teman-teman itu harus memperhatikan ini dulu, outputnya dulu, dilihat dulu apakah sudah selesai diketik semua codingannya apa masih berjalan gitu. Ini makanya saya setiap mau copy saya scroll sampai bawah ya. Ini untuk memastikan codingannya itu sudah selesai diketik semua sampai akhir. Jadi jangan sampai teman-teman copy codingannya tapi codingannya masih belum ditulis sampai akhir gitu ya. Nah, kita coba mana ya? Oh, T-Rex-nya modelnya gini. Ini kok nggak loncat? Bentar, kita coba perbaiki. Kalau game ini emang agak susah ya teman-teman ya. Selalu nggak bisa langsung tepat sasaran gitu. Eh, Gambarnya perbaiki agar menampilkan gambar T-Rex ya, T-Rex dan kaktus. Lalu perbaiki error T-Rex-nya tidak bisa loncat saat diklik. Oke, kalau ada kendala itu bilang gitu ya. Bilang kendalanya itu seperti apa. Deskripsikan saja seperti ini teman-teman. Seperti tadi ini. Ya, berarti ini kita perlukan di HTML. Berarti semuanya diganti ya. Hmm, oke, mana, loh, mana ya? Nah, muncul nih. Oke, kita kasih tahu ya. Nah, muncul gambar T-Rex dan kaktusnya. Hmm, hasilnya malah hilang gitu ya. Kita kasih tahu. Oke, kita tunggu dulu. HTML sudah jadi, kita tinggal copy. Oke, nah, oke, kita coba lagi ya. Oh, T-Rex-nya jadi gini ya. Ternyata memang nggak bisa. Berarti gambar T-Rex-nya itu harus ngambil dari luar, teman-teman. Hmm, oke, agak susah ya.
kita bisa baca dulu. Nah, ini aku mau, ini tadi lompatannya cuma sekali ya. Seharusnya itu bisa 2 kali gitu. Ini kalau sekali lompatannya nggak tinggi. Sedangkan ininya kasusnya terlalu tinggi. Misalnya kita mau ini, aku mau loncatannya bisa 2 kali agar lebih tinggi. Oke, kita coba. Kita coba lagi ya. Dan apakah bisa, namanya CSS drawing. CSS drawing menggambar eh, objek ya, objeknya agar berbentuk mirip ya, mirip T-Rex dan kaktus. Oke, kita tanyakan dulu. Nah, oke. Sekarang kita ganti lagi HTML-nya. Kita hapus saja semuanya ya. Nah, oke. Kita copy CSS-nya. Nah, terakhir kita copy JS-nya. Oh, masih nggak bisa nih ya gambar tirak ternyata. Ini loncatannya juga masih nggak tinggi. Berarti ini yang perlu diperbaiki adalah loncatannya gitu, agar loncatannya dengan tinggi kaktusnya itu eh, apa ya, bisa setara gitu ya. Oke, berarti ini tinggal ini, memperbaiki soal ini ya, objeknya. Cara perbaikannya ya kayak tadi teman-teman. Di apa diomongkan saja ya, sampai dapat gitu. Jadi waktu proses pembuatan itu apa Flappy Bird juga sama sih, banyak prosesnya gitu ya. Jadi untuk membuat game itu memang agak susah teman-teman, terutama di penggambaran objek gitu ya. Karena bagaimanapun game itu memang sebenarnya bukan aplikasi yang benar-benar butuh HTML, CSS, dan JS saja gitu. Masih ada elemen-elemen tambahan yang perlu ditambahin di dalam HTML, CSS, dan JS. Karena ini kita membuat aplikasi bantuan AI ya. Jadi hasilnya ya hanya bisa aplikasi sederhana gini. Jadi nggak bisa lebih dari ini gitu. Kalau mau aplikasi yang lebih dari ini, ya kita itu perlu sentuhan manusia gitu. Editingnya perlu editing kodenya itu manual gitu ya. Entah itu diedit bagian HTML, CSS atau JS-nya gitu. Cuma bukan berarti ini enggak itu ya apa codingannya AI ini bukan berarti enggak laku gitu ya. Tentu sangat berguna gitu. Karena ini adalah dasar gitu ya. Dasarannya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau misalnya ingin serius ya mendalami ini agar bisa dijual misalnya ya. Nah, itu
bikin aplikasi yang dipastikan eh, benar gitu ya, HTML, CSS, dan JS-nya itu harus pasti benar. Buat saja aplikasi sederhana yang sekiranya itu benar-benar bisa jadi, misalnya aplikasi kalkulator misalnya ya, itu mudah teman-teman. Atau mungkin game Flappy Bird tadi, cuma agak susah di bagian gamenya, tapi bisa jadi ya. Atau sebenarnya game T-Rex, cuma game T-Rex ini memang agak susah ini untuk bikinnya. Atau mungkin aplikasi sederhana kayak stopwatch tadi, bisa itu stopwatch gitu ya. Atau aplikasi sederhana lain, atau to-do list, aplikasi to-do list. Nah gitu. Ini Kang Lintang punya sih contoh aplikasi ya. Misal aplikasi-aplikasi sederhana kayak gini. Kita coba. Ini aplikasi-aplikasi yang sudah Kang Lintang buat sebelumnya teman-teman. Nah, ini semuanya aplikasi yang sudah dibuat hanya menggunakan itu tadi, HTML, CSS, dan JS. Gitu. Hmm, kayak gini. Sahabat MQ, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nah, bisa teman-teman buat aplikasi-aplikasi kayak gini ya. Caranya kayak tadi gitu. Nah, ini juga ya, misalnya gampang tuh ya. Nah, oke. Kayak gitu teman-teman. Aplikasi-aplikasi sederhana kayak gini. Nah, ini untuk Kang Lintang ini bisa di-share ya aplikasinya ya, linknya. Cuma aplikasi yang bisa di-share kayak gini itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini nama bio.id. Nah, itu domainnya Kang Lintang, teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau mau bisa meng-share aplikasi yang sudah dibuat, agar bisa diekspor kayak gini ya, bisa disebarluaskan, gitu, ya harus punya domain dan server sendiri, gitu ya. Ini mybio.id ini punyanya Kang Lintang domainnya. Kalau teman-teman mau beli domain ya di sini. Nah, di sini. Entah itu di rumah web, rumah hosting ya, atau di hostinger gitu ya. Nah, di sini beli domain ya. Nah, bisa di sini. Ini kalau teman-teman mau beli domain. Cuma kalau domain gratis nggak ada ya. Setahu saya nggak ada ya domain gratis itu. Oke. Itu nanti kalau teman-teman memang mau bikin aplikasi yang aplikasinya itu disebarluaskan kayak tadi gitu ya. Itu hanya contoh. Tapi untuk cara membuat aplikasinya yang sederhana itu seperti ini. Cuma teman-teman perlu ingat aplikasi ini hanya bisa dimainkan secara online ya. Karena HTML, CSS, dan JS itu namanya itu front end, teman-teman, front end. Jadi hanya aplikasi yang hanya bisa dimainkan di muka gitu ya. Hanya permukaan saja gitu. Makanya aplikasinya itu nggak bisa di-download kayak Play Store gitu ya. Kalau untuk aplikasi yang di Play Store itu ada back-end-nya gitu. Nah, itu perlu aplikasi yang punya back-end. Sedangkan yang kita buat HTML, CSS, sama JS itu adalah front end gitu. Jadi beda beda kelas gitu ya. Kalau untuk back end itu kelas lanjutan gitu ya. Ibaratnya kayak gitu teman-teman.
untuk membuat aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau dijual di Play Store. Itu perlu namanya backend gitu. Sedangkan aplikasi online itu hanya memerlukan front end gitu ya dan database kalau mungkin aplikasinya lebih kompleks gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk webinar malam ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Kita akan bertemu lagi di webinar atau kelas selanjutnya. Oke, saya pamit untuk diri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.